menjelaskan kisah yang lain. Tapi ketika menjelaskan kisah Nabi Musa dan Fir'aun di surat Al-Qasas, Allah enggak menceritakan kisah nabi-nabi yang lain. Ya, sampai Allah mengatakan di sini, natlu alaika, kami akan membacakan kepadamu. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu tidak hidup bersama ahli dongeng, enggak hidup bersama ahli sejarah. Rasulullah SAW enggak punya teman duduk pakar sejarah di zamannya, enggak. Nabi SAW tidak duduk bersama ahli kitab, orang yang ahli kitab-kitab terdahulu, tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini bersama saya, mudah-mudahan ibadah kita apapun itu diterima oleh Allah Ta'ala, khususnya puasa kita di hari ini, di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan datang. Amin Allahumma amin. Di bulan suci Ramadan, salah satu amalan terbaik adalah qiraatul Quran. Ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini amalan yang terbaik. Ya, amalan yang terbaik di antara amalan-amalan yang lain selama bulan suci Ramadan. Nah, termasuk di antara bagian daripada qiraatul Quran adalah mempelajari isi dan maknanya, tadabburnya. Bukan sekedar kita membacanya dengan tajwid yang benar, tetapi kita memahami isi dan maknanya. Itu termasuk bagian daripada membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran menjadi amalan yang terbaik? Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan, dan di bulan suci Ramadan Nabi SAW duduk bersama malaikat Jibril alaihissalam, tadarus Al-Quran itu sehari 2 kali setidaknya. Tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Mengingat semua itu, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, tafsir Al-Quran dari surat Al-Qasas. Ya, dari surat Al-Qasas. Walaupun nanti kita tidak akan membahas ayat demi ayat dari surat Al-Qasas, tapi lebih kepada kisah Nabi Musa itu sendiri dari berbagai ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa saya pilih kisah Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa adalah salah satu nabi yang namanya paling banyak disebut di Al-Quran. Namanya paling banyak disebut di Al-Quran. Nabi yang paling banyak dibahas. Nabi yang paling banyak dibahas. Dan Nabi yang membawa kisah menarik tentang pertemuan beliau alaihi salatu wassalam dengan hamba Allah yang bernama Khadir atau Khidir. Nabi Khidir alaihi salam itu yang bawa kisahnya adalah Nabi Musa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, jangan engkau unggul-unggulkan aku terhadap Musa. Meskipun Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tinggi derajatnya, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah bilang, jangan unggul-unggulkan aku ya terhadap Musa. Karena nanti ketika semua orang itu ditiup sangkakala, semua orang mati, kemudian sangkakala ditiup lagi, semua orang hidup, dikatakan aku melihat Musa alaihissalam sedang bergelantungan di arsy. Jadi sudah ada di arsy bergelantungan, dan Rasul mengatakan aku tidak tahu siapa yang lebih dulu bangun
beliau atau saya. Begitu kurang lebih sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya di antara semua Nabi dan Rasul, Nabi Musa ini sangat menarik. Ya, semua Nabi menarik, semua Rasul menarik. Kisahnya indah, kisahnya luar biasa. Tetapi Nabi Musa punya banyak kisah yang menarik. Maka sebagai seorang Muslim, ya kita seharusnya juga tertarik dengan kisah Nabi-Nabi yang lain. Ya, bukan cuma kisahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi nabinya umat-umat terdahulu. Nabi Musa ini kan nabinya Bani Israel. Ya, nabinya Bani Israel. Kita enggak mentang-mentang aku umat yang terbaik, aku umatnya Nabi Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasulullah SAW, Nabi Musa pengen jadi seperti aku, jadi umatnya Rasulullah, dah berarti aku sudah hebat. Ya, enggak perlu aku belajar kisah Nabi Musa, wong sudah punya Nabi Muhammad SAW, ngapain belajar kisah Nabi Musa? Ini namanya umat enggak jelas kalau ngomongnya seperti ini. Ya, yang jelas umatnya Rasulullah SAW menghormati semua Nabi dan Rasul, mengimani semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan oleh Allah diajari untuk belajar kisah-kisah beliau-beliau semua. Nah, kalau kita buka surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas dari ayat yang pertama, di situ sudah disebutkan Ta Sin Mim tilka ayatul kitabil mubin natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Langsung Allah menjelaskan tentang kami akan bacakan kepadamu, ceritakan kepadamu berita tentang Musa dan Fir'aun dengan benar bagi orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bahas ya. Surat Al-Qasas ini menarik dari semua surat dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas itu satu-satunya surat yang membahas, ya, satu-satunya surat yang membahas kisah, tidak menyertakan kisah Nabi dan lain. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang membahas kisah para Nabi, tapi enggak bahas Nabi yang lain. Yang dibahas hanya Nabi Musa dan Fir'aun. Itu di surat Al-Qasas. Kalau kita baca surat yang lain, nanti di dalamnya ada ayat yang menjelaskan Nabi Musa. Ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam, nanti ada ayat yang menjelaskan kisah yang lain. Tapi ketika menjelaskan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, di surat Al-Qasas, Allah enggak menceritakan kisah nabi-nabi yang lain. Ya, sampai Allah mengatakan di sini, natlu 'alaika, kami akan membacakan kepadamu. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu tidak hidup bersama ahli dongeng, enggak hidup bersama ahli sejarah. Rasulullah SAW enggak punya teman duduk pakar sejarah di zamannya, enggak. Nabi SAW tidak duduk bersama ahli kitab, orang yang ahli kitab-kitab terdahulu, tidak. Nabi Muhammad SAW tidak duduk bersama ahli dongeng, ahli cerita, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Kalau bahasa kita begini, ada satu anak enggak pernah ke pesantren, enggak pegang handphone, enggak lihat YouTube, ya, satu anak ini enggak kumpul dengan orang, tinggalnya di desa di atas gunung. Orang tuanya sudah meninggal. Kemudian anak ini ditemani oleh pembantunya sama tetangga-tetangganya yang sama enggak pernah turun gunung, enggak kenal kehidupan luar. Tiba-tiba anak ini cerita, di Solo itu ada Habib Novel. Ya, terus anak itu cerita, oh dulu tuh ada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, oh dulu ada Mbah Yai Fulan, oh dulu ada Habib Fulan, oh dulu. Kisah-kisah yang lampau itu semuanya diceritakan dengan detail. Nah kira-kira tetangganya gumun enggak itu? Nah setelah itu ya datang ada orang dari kota naik ke atas gunung, dikasih tahu sama tetangganya, itu ada anak yang bilang kalau di Solo itu ada Habib namanya Habib Novel. Apa betul? Ya nanti ini orang akan kaget, kok tahu dia? Di interview ternyata tahu semuanya, tentang Indonesia ngerti. Padahal enggak ada yang ngasih
tahu. Maka dengan permisalan seperti ini orang akan kagum, ini orang hebat, kan begitu ya. Nah, tapi enggak ada yang punya seperti Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tadi anak tadi bisa jadi dibisikin jin. Ya dikasih tahu sama jin. Di Solo yang ngajarin jin. Tapi informasi dari jin, ya jin kan ilmunya juga terbatas. Informasinya juga penuh dengan hal-hal yang sifatnya tambahan. Jadi informasi dari jin dan informasi dari manusia ini sepuranipun ingkang kathah, mohon maaf sesama manusia, sekedar mengingatkan diri kita. Kita ini kalau ngasih informasi tidak luput dari tambahan. Contoh, bagaimana pendapatmu tentang Habib Novel? Oh, orangnya ganteng. Orangnya enggak ganteng. Oh, rambutnya enggak ada yang putih. Ini kira-kira ceritanya benar atau sudah ada tambahannya ini? Oh, rambut saya kan sudah hampir putih semua. Kalau sekarang ini kan coklat tua karena mergo asemiru. Disemir. Ya, oh orangnya ganteng banget. Nah, jelas berlebihan nih. Ya saya ganteng-ganteng biasa, laki-laki ganteng. Tapi kalau banget ya enggak. Mulai ada lebay kisahnya ya. Oh Habib Novel itu rumahnya 10 hektar, ngawur. Gara-gara lihat Masjid Ar-Raudhah itu luas, bilang rumahnya 10 hektar. Mulai ada tambahan. Oh, tambahannya itu ada yang sesuai ditambah-tambahin, ada yang enggak sesuai dimasukkan. Itu kalau kisahnya, informasinya dari manusia ataupun jin. Ya, wahai jin jangan tersinggung, ya, ini fakta. Nah ini fakta. Tapi kalau kisah itu yang nyampaikan Allah Azza wa Jal, enggak ada tambahnya, enggak ada kurangnya. Alal waqi, sesuai dengan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Yaitu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di jagat raya ini tidak ada kisah yang lebih otentik daripada kisah yang ada dalam Al-Quran. Karena itu kamu jangan mengimani kisah-kisah yang lain kalau bertentangan dengan Al-Quran. Boleh sekedar informasi, tapi kamu katakan ya tetap yang saya pegang adalah Al-Quran dan selalu yang saya pegang adalah Al-Quran. Gak mungkin salah. Bil haq, kata Allah, saya akan sampaikan kisah ini dengan benar. Karena itu dikatakan di sini naba. Ini kisah yang disampaikan Allah ini berita yang besar. Berita yang besar, bukan sekedar cerita, tapi cerita yang mengandung pemberitaan yang kalau sekarang viral tapi urgent gitu. Viral tapi urgent. Ini kisahnya berita besar nih. Itu pakai kata naba. Kalau berita biasa khobar, surat kabar, itu berita biasa. Tapi ada headline. Nih, headline-nya ini biasanya beritanya super ya, beritanya super. Nah di Al-Quran ini di surat Al-Qasas Allah mengatakan, Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, bagian daripada berita besar yang jadi headline, yang urgent, yang luar biasa tentang kisahnya Musa dan Fir'aun bil haqq. Kisah yang otentik, enggak tambahin, yang benar. Liqaumi yu'minun. Kami ceritakan ini untuk orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa surat Al-Qasas ini hanya menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Karena kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah kisah yang dahsyat, menceritakan tentang manusia yang super sombong di jagat raya, yaitu Fir'aun. Dan bagaimana orang yang lemah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penakluk orang yang paling sombong di jagat raya. Antara super sombong dan ngaku super kuat, ngaku super hebat berdasarkan kondisi yang ada, punya kerajaan yang besar, punya bala tentara yang berlapis-lapis, ya, ada pasukan ini, ada pasukan ini, ada ahli ini, lengkap itu di kerajaan kerajaan Fir'aun,
ya di kerajaan Fir'aun lengkap dan diutus nabi dari kelompok yang lemah, yaitu Bani Israel yang saat itu dijadikan budak. Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun. Fir'aun punya kerajaan yang bagaimana? Besar, kerajaan yang kokoh, bala tentaranya itu berjenis-jenis, berlapis-lapis, berahli-ahli. Ya, Bani Israel lemah, kelasnya kelas budak. Nah, Allah katakan di sini kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang zalim itu. Fir'aun yang lalim itu, Fir'aun yang sombongnya luar biasa. Allah akan tunjukkan yang sombong itu kalahnya sama yang lemah. Jadi untuk mengalahkan yang sombong ini Allah tidak datangkan seorang raja dari negara lain yang punya kekuasaan besar pula. Allah enggak datangkan seorang rakyat yang punya pasukan. Sampai hari ini kan tidak ada sejarahnya Nabi Musa punya pasukan. Betul. Kan dibaca di Al-Quran itu, bahkan Nabi Musa ngajak kaumnya, yuk kita perang lawan Fir'aun. Jawaban kaumnya, mangkato dewi. Silahkan jalan sendiri, kamu berperang saja, ajak Tuhanmu perang lawan Fir'aun. Kita duduk di sini. Ini kira-kira kurang ajar. Ya sangat kurang ajar. Tidak punya pasukan, sendiri. Ya Nabi Musa sendiri. Punyanya apa? Mustad'afin, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak kecil. Kira-kira melawan Fir'aun menang enggak? Hitam di atas putih, hitungan kertas, kalah total. Ya kalah total. Justru hitungan kalah total ini yang dipakai Allah untuk membuktikan bahwasannya yang super sombong itu dia akan kalahnya sama anak-anak kecil, wanita tua, nenek-nenek di bawah pimpinan seorang nabiku terpilih yaitu Musa alaihissalam. Sehingga untuk mengalahkan kekuatan yang super besar enggak perlu angkat senjata, ya enggak perlu angkat senjata, enggak perlu buat pasukan, kumpulin nenek-nenek sama kakek-kakek sama anak-anak, dipimpin sama orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orangnya juga enggak ngangkat senjata, diplomasi langsung kepada yang zalim, yang sombong yang namanya Fir'aun. Hasilnya Fir'aun KO total. Kalah tuh total. Jelas semuanya? Ya, insya Allah jelas. Ini jangan suruh saya teriak-teriak terus, ini Ramadan ini. Kopi enggak disediakan, teh enggak disediakan, air enggak disediakan kan. Siapa tahu saya lupa minum gitu kan. Disediakan kan godaan ya. Siapa tahu saya lupa minum gitu. Enggak ada yang mendoakan semoga Habib lupa biar enggak kehausan ya. Dulu waktu saya masih kecil tuh anak-anak sekolah ya, doanya Allahumma ya Allah mudah-mudahan nanti pulang sekolah lupa minum air dari kulkas ya. Mudah-mudahan lupa minum, itu doanya dulu. Dan sampai sekarang itu Mas Cahyo masih berdoa yang sama. Ya, entah Cahyo yang mana ya. Mas Edwin juga. Tidak doa tapi kalau lupa ya alhamdulillah rezeki. Lanjut, insyaallah. Bagaimana Allah menceritakan tentang Fir'aun ini? Kok kenapa dikatakan Fir'aun ini sombongnya super sombong? Di ayat yang keempat surat Al-Qasas, Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu dia berbuat, kalau diterjemahkan Indonesia, senang-wenang sombong. Tapi dari kata ala ya'alu, meninggi. Jadi sifatnya Fir'aun ini selalu meninggi. Ya, menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan semuanya. Dengan hartanya dia sombong. Dengan pasukannya dia sombong. Dengan kekuasaannya dia sombong. Ala fil ard. Dia merasa yang paling tinggi di muka bumi adalah dia. Kekuasaannya yang paling hebat dia. Yang paling besar atau banyak hartanya adalah dia. Itu makna Fir'aun ala. Dia paling tinggi. Nah, karena paling tinggi dengan semua kekuasaan yang dimiliki, maka Fir'aun sewenang-wenang. Maka Fir'aun zalim. Maka Fir'aun suka membunuh. Maka Fir'aun suka menyiksa. Kenapa? Gak ada yang bisa menyentuh aku. Aku paling tinggi, yang lain di bawah. Gak ada yang bisa mengusik aku. Gak ada yang bisa jatuhin aku. Karena aku yang paling tinggi.
Nah dikatakan Fir'aun ini saking merasa paling tingginya, ya, Fir'aun itu bukan sekedar tinggi biasa, sampai dia mencari yang paling tinggi itu siapa? Oh dia bilang Allah kok paling tinggi. Nah kalau paling tinggi masih jadi manusia kan berarti ada yang lebih tinggi. Maka Fir'aun itu mengatakan aku Tuhan kalian. Spol toh ya. Ada enggak yang lebih tinggi dari Tuhan? Enggak ada. Jadi Fir'aun ini ngambil pangkat sombong yang paling super. Raja yang zalim, misalnya begitu ya. Masih ada raja lain yang mungkin lebih zalim. Raja yang paling zalim, raja yang paling kuat, raja yang paling perkasa. Oh masih ada makhluk Allah lain namanya malaikat lebih kuat dari kamu. Ada Allah Tuhannya jagat raya yang paling kuat dari semua yang kuat. Karena Fir'aun paham itu, bisa muncul itu di benak manusia yang nyembah patung, manusia yang nyembah pohon saat itu. Ya di masa Fir'aun. Jadi sesembahan kalian siapapun itu di bawah saya. Keren. Kenapa? Karena aku Tuhannya kalian semua. Itu kalimatnya Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Makanya kalau kita di zaman ini lihat ada orang sombong, jangan kaget. Kenapa? Klasteri. Baru sombong klasteri. Sombongnya Habib, Ustadz, Yai, orang itu sombongnya luar biasa. Ngaku paling cantik satu kota. Baru ngaku paling cantik satu kota. Belum satu negara. Belum satu dunia. Ini masih sombong klasteri. Lalu yang sombongnya seperti itu aja hancur. Apalagi yang klasteri. Oh enggak punya apa-apa kok nyombongkan diri. Wajah baru paling cantik satu rumah dan enggak ada orang lain selain dia. Paling cantik satu rumah, sementara enggak ada orang lain paling seperti dia. Yang lain laki, perempuannya cuman dia. Aku yang paling cantik, tapi dia merasa paling cantik satu dunia. Merasa paling cantik satu dunia. Ini kan enggak layak sombong ya. Nah kalau Fir'aun itu masih mending, memang kerajaannya besar dan terbesar saat itu. Pasukannya hebat, memang terhebat saat itu. Hartanya banyak, memang paling kaya saat itu. Jadi dia sombong itu memang ya punya alasan gitu loh. Alasan buat sombong lengkap itu Fir'aun. Walaupun orang enggak boleh sombong. Tapi Fir'aun punya alasan untuk sombong. Lah kita ini enggak punya alasan buat sombong kan yang ngungkuli Fir'aun ini. Enggak punya alasan buat sombong tapi sombong. Kan enggak level nih sombongnya sama Fir'aun. Sombongnya Fir'aun ini sampai tingkatan aku Tuhan. Dikatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat, wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun itu menjadikan warga Mesir yang di bawah kekuasaannya berkelompok-kelompok, kasta-kasta. Saking jahatnya Fir'aun, tadinya di Mesir itu tidak ada kasta. Kasta ningrat nggak ada. Mesir itu asalnya warga aslinya namanya Kipti, penduduk asli Mesir. Ya, bangsanya apa suku? Kipti. Salah satunya adalah wanita yang akhirnya dihadiahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akhirnya dari wanita tersebut Rasulullah punya anak meskipun meninggal saat kecil, yaitu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Jadi Mesir ini termasuk dicintai oleh Nabi SAW karena besanan sama Rasulullah. Kita harus ngerti ya. Kenapa Mesir dicintai Rasulullah SAW? Karena Mesir ini di situ ada besannya Nabi Muhammad SAW. Ada bagian dari hubungan ya kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Nah, Bani Israel itu dulu gak di Mesir, datang ke Mesir. Bani Israel datang ke Mesir, membaur bersama penduduk asli. Sekarang saya mau nanya, warga Solo asli yang mana? Susah, karena kita harus ngurutkan sampai orang Solo asli yang pertama kali di Solo yang mana. Lawang ini warga Solo udah kemasukan yang mungkin dari Jakarta, mungkin dari pulau mana ya. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, udah ngerti.
Warga Solo yang asli yang mana? Karena sudah membaur. Semua bahasa Jawa. Saya lahir di Solo. Tapi orang tua saya yang ayah dari Kudus, dari Pati lahirnya. Ibu saya lahir dari Jombang. Meskipun saya lahir di Solo, tapi kan darahnya bukan darah Solo asli. Ada yang bilang, oh ya saya lahir di Solo. Ibu saya lahir di Solo, kakek saya di Solo, nenek saya Solo. Tapi mbah buyut saya aslinya itu Jepara. Ya sudah, berarti kamu bukan Solo asli. Yang asli betul. Nah ini suku Kipti adalah orang Mesir yang asli. Bani Israel pendatang tapi sudah membaur. Di masa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf kan juga di Mesir. Bahkan menjadi salah satu penguasa Mesir, itu Nabi Yusuf. Di masa Nabi Yusuf, itu Fir'aun belum ada. Raja-rajanya enggak disebut Fir'aun, tapi raja. Yang disebut raja. Dari para penggembala-penggembala itu ada orang-orang kaya yang akhirnya jadi raja. Bani Israel nempel sama penguasa di masa itu. Nempel sama penguasa di masa Mesir yang awal yang masih dipimpin oleh para penggembala. Nah, Fir'aun itu mengalahkan, menumbangkan dinasti yang sebelumnya. Maka dia buat dinasti baru namanya Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Karena Bani Israel ini dulu ngabdinya sama penguasa yang dinasti sebelumnya, maka Fir'aun itu dendamnya sama Bani Israel luar biasa. Sehingga di masa pemerintahan Fir'aun, seluruh Bani Israel dijadikan budak. Dijadikan budak. Kemudian dibuat kasta, ini kasta budak, ini kasta setengah budak, ini kasta budak super gitu ya. Ini kasta pedagang, ya ini kasta paranormal, ini kasta ini kasta ini, kasta ini. Satu dengan yang lain akhirnya diadu domba oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun duduk manis ini, gak usah banyak ikut main. Rakyatnya udah perang sendiri. Udah kamu kasta budak, gak usah gaya, kami kasta pengusaha. Jadi dibuat tanpa campur tangannya Fir'aun, otomatis satu dengan yang lain saling nginjak gitu. Paham ya? Paling nginjak. Yang kaya nginjak yang miskin. Yang kaya diinjak sama yang lebih kaya. Yang miskin nginjak yang lebih miskin. Lah yang paling miskin nginjak bumi. Kayak apa-apa. Injak bumi dia nggak bisa apa-apa. Nah itu Bani Israel ini bagian yang tadi itu nginjak bumi ini, diinjak-injak oleh Fir'aun dan orang-orang yang hidup di Mesir. Orang-orang kaya yang saat itu hidup di Mesir. Menariknya, kok bisa Nabi Muhammad SAW tahu ada raja, ada Fir'aun. Ketika bercerita tentang Nabi Yusuf disebut Malik, raja. Ketika bercerita tentang Nabi Musa disebut Fir'aun, sama-sama raja. Tapi sebutannya bisa beda. Nabi kok tahu, Nabi Muhammad SAW? Padahal nggak mungkin tahu ini kecuali pakar sejarah yang meneliti sejarah. Jawabannya adalah karena Allah bilang natlu alaika, kami ceritakan kepadamu. Kami akan bacakan kepadamu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau sistem yang seperti ini kejam atau tidak kejam itu? Orang tadinya baik-baik, nggak kenal kasta kaya, kasta miskin, nggak kenal kelas budak, kelas ningrat, tiba-tiba dibuat agar yang satu merendahkan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi manusia yang bersikap seperti itu dimanapun berada. Jangan sampai membuat sekelompok orang merendahkan sekelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi umat kita meremehkan ya umat yang lain, apalagi sebagai penganut satu madhab kita meremehkan madhab yang lain. Madhabku yang paling bagus Syafi'i. Maliki ya kurang oke. Nah ini ngawur ini. 4 madhab itu semuanya mulia. 4 madhab itu semuanya hebat. Tinggal kamu mau pakai yang mana. Jangan merendahkan yang lain. Nah,
Kemudian dikatakan dalam ayat keempat tersebut, yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dikatakan Fir'aun dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Jadi dengan kalimat yastad'if dijadikan lemah. Bukan kalimat yang dipakai itu bukan menindas dengan kalimat penindas, tapi yastad'if dijadikan satu kelompok ini lemah. Berarti aslinya lemah enggak? Enggak. Asalnya ini orang-orang hebat, pendukung penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang luar biasa asalnya. Kemudian dilucuti kekuasaannya, dilucuti kemampuannya. Kemudian dijadikan oleh Fir'aun gak punya apa-apa, kemudian dijadikan budak. Itu kira-kira sakit enggak ya? Sakit enggak kira-kira? Ya, kalau enggak ngerasain enggak paham. Jangan sampai ngerasain. Orang tadinya dekat sama orang kaya, difasilitasi sama orang kaya, di satu perusahaan dia jadi pemimpin, ya tiba-tiba orang kaya itu is dead, terus dia ada pemimpin yang baru, di perusahaan itu dia dilucuti, enggak dikeluarkan dari perusahaan, tapi dijadikan bagian paling rendah di perusahaan tersebut. Ya, kira-kira bagaimana? Atasannya yang tadinya itu bawahannya, tiba-tiba atasannya manggil dia, buatkan kopi ya. Kopinya dikeluarkan, ini kurang manis, tambahin gula, kasih gula, kemanisan. Kamu nggak bisa buat kopi benar, semparkan ke wajahnya gitu. Itu rasanya sakit, sakit. Sakitnya luar biasa. Bani Israel diperlakukan seperti itu oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini ahli membuat orang susah. Ya, ahli buat orang susah. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala di penutup ayat ini, ka'innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk innahu. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang suka membuat kerusakan. Suka membuat kerusakan, ahli ngerusak. Ya, ahli ngerusak. Itu namanya Fir'aun. Jadi pangkatnya macam-macam ya, sombong iya, zalim iya, ahli ngerusak iya, itu Fir'aun. Ya, mudah-mudahan kita enggak punya sifatnya Fir'aun, amin. Lanjut. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Selain dijadikan budak, selain dijadikan kasta paling rendah, selain dihinakan, diinjak-injak, Bani Israel itu oleh Fir'aun dikasih tambahan lagi, tambahan kehinaan. Kalau lahir bayi laki-laki dibunuh. Dibunuhnya itu caranya macam-macam. Di antara caranya adalah dengan disembelih. Yudzabbih. Jadi ada yang pasukannya Fir'aun ini ditugaskan untuk ngecek wanita-wanita hamil, didata dengan sistem pendataan yang super canggih di masa Fir'aun, sehingga bisa tahu ya ini bayinya kelihatannya bakal lahir laki-laki, ini bakal lahir perempuan, diawasi benar. Begitu laki di depan ibunya langsung disembelih. Sadis itu, super sadis. Cara yang lain gak disembelih, tapi dibunuh. Entah dipotes kepalanya, entah dibenamkan langsung dikubur hidup, pokoknya dibunuh bayi laki-laki. Ya sebaliknya di masa jahiliyah. Masa jahiliyah kebalikannya, kalau lahir bayi perempuan dibunuh. Tapi kalau Fir'aun laki-laki disembelih karena punya alasan. Alasannya apa? Ternyata Fir'aun dan Haman ini antara raja dan panglimanya ya, raja dan panglimanya. Dua-dua ini memegang pasukan-pasukan khusus. Dua-duanya ini orang-orang yang sombongnya luar biasa, punya pasukan khusus. Dikatakan di situ Fir'aun dan Haman dapat bisikan, dapat informasi. Ya, dapat bisikan, dapat informasi. Apa bisikan dan informasinya? Dikatakan di sini, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun.
Ayat yang ke-6, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi takut kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israel. Jadi ditunjukkan sama Allah Ta'ala, kalimat ditunjukkan ini ditafsir, ada yang mengatakan ada mimpi yang api datang dari satu arah membakar kaumnya Fir'aun. Ya, sampai habis. Jadi sering mimpi seperti itu. Jadi enggak pernah hidupnya tenang. Mimpi dihancurkan oleh Bani Israel. Ada pula yang mengatakan di tafsir, jadi Fir'aun dan Haman ini dibisikin oleh pakar paranormal. Jadi paranormal yang zamannya Fir'aun, bahasa kita sekarang paranormal ya. Dulu ini memang orang-orang yang dukun-dukun tingkat tinggi. Ya, yang berinteraksi dengan dunia-dunia gaib lewat setan dan jin-jin gak beriman. Ya, setan dan jin-jin gak beriman. Ngasih informasi kepada Fir'aun dan Haman, nanti akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel. Bayi ini akan menghancur kalian semua beserta kerajaan kalian. Dan akan datang pada tahun sekian. Lucunya, ternyata raja yang ngaku Tuhan ini takut sama ramalan tukang sihir. Katanya raja, ngakunya Tuhan. Ngakunya Tuhan, kok takutnya sama apa? Ramalan tukang sihir. Enggak takut dengan ancaman nyata yang di depan mata, enggak takutnya sama omongan tukang sihir. Nanti ada bayi laki-laki. Nanti. Kalau omong raja beneran kan nyantai. Kalau memang dia itu kuat beneran nyantai. Ya biar lahir. Ya saya tunggu aja dia. Saya lihat sampai nanti dia ngelawan saya. Dunia biar tahu siapa yang lebih kuat di antara kita. Ya, siapa yang lebih kuat di antara kami. Misal begitu. Ini penguasa beneran. Ini gentle gitu ya. Ternyata Fir'aun gak gentle. Lawang belum jadi udah ditakutin. Kan belum ada nih, udah takut. Takut kalah. Belum perang sudah lari. Itu namanya takut atau super penakut. Jadi Allah akan menghinakan Fir'aun yang sombong ini dari awal kisah saja sudah dihinakan dirinya, sudah kalah. Belum perang sudah lari itu menang apa kalah? Kalah. Belum perang sudah lari. Fir'aun belum didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, belum diajak perang oleh Nabi Musa alaihissalam, belum didatangkan bala tentara untuk menghajar Fir'aun. Fir'aunnya udah ketakutan, ada yang akan menghancurkan kerajaanku. Bangun tidur takut, bangun tidur takut. Jadi enggak pernah tidur nyenyak. Lawang Tuhan kok enggak pernah tidur nyenyak, ketakutan terus. Ketakutan. Tuhan punya rasa takut. Namanya juga Tuhan palsu. Ya Tuhan-Tuhanan. Tuhan kan cuma satu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ini Fir'aun, takut, Haman takut. Dan berita ini tersiar ke bala tentaranya Fir'aun. Mereka juga ketakutan, wah ini kalau sampai nanti kita hancur ini, mau sombong sama siapa lagi. Sekarang kan raja kita yang paling hebat. Nah, kita bisa sewena-wena. Nah, nanti kalau raja kita tumbang ya kita jadi budak juga ini. Kita diajar juga ini. Takut semuanya, makanya semangat. Begitu ada informasi dari Fir'aun, pokoknya bayi laki-laki bunuh. Gak boleh ada yang menyayangi kekuasaanku. Dari sejak awal bibitnya saja calon musuh ini hajar, matikan dia. Bunuh. Gak boleh ada calon musuh. Ini Fir'aun. Saya mau nanya sama semuanya, coba direnungkan ya. Lihat bagaimana cara Allah mengajak kita melihat. Ya, lihat ya, bagaimana cara Allah mengajak kita untuk melihat. Orang yang sombong itu ternyata sama Allah pertama kali dikalahkan oleh dirinya sendiri. Sebelum orang lain.
Jadi sebetulnya orang sombong itu orang yang lemah. Gak ada orang sombong kuat. Dikalahkan oleh dirinya sendiri. Nomor satu, Allah kalahkan dengan rasa takut kehilangan kekuasaan yang dia jadikan kesombongan. Betul enggak? Jadi Fir'aun itu takut sama bayi laki-laki, apa karena takut sama bayinya atau takut bayi ini akan menghilangkan kekuasaannya? Takut bayi ini akan menghilangkan kekuasaannya. Jadi musuhnya Fir'aun itu apa? Ketakutan kehilangan kekuasaan. Betul? Musuhnya Fir'aun adalah rasa takut kehilangan kekuasaan. Kalau orang merasa aku paling berkuasa, nah kok dia takut kehilangan kekuasaan, berarti itu orang itu paling berkuasa atau paling lemah? Paling lemah. Kenapa paling lemah? Lawang melawan ketakutan di dirinya sendiri aja enggak mampu kok. Enggak mampu melawan dirinya sendiri. Karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat. Orang yang duel terus menangan, bukan itu. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, menguasai dirinya. Full control, ya, dirinya dikontrol dengan semaksimal mungkin. Dia bisa kendalikan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang paling kuat. Makanya Muslim itu menjadi manusia yang paling kuat. Ya, Muslim itu jadi manusia yang paling kuat. Karena sejak awal tidak takut kehilangan apapun. Nyawanya hilang, pasti mati. Ya pasti mati. Perkara matinya nanti besok lusa pasti mati. Yang penting husnul khotimah, caranya yang betul. Kan begitu ya. Mati yang manfaat. Mati ketika mati meninggal dunia menyenangkan orang. Jangan sampai meninggal dunia membuat susah orang. Meninggal waktu ibadah, sholat, zikir, baca Al-Quran. Jangan meninggal ya dengan menyakiti orang lain. Masya Allah. Kemudian punya duit, Muslim. Gak takut kehilangan. Makanya Muslim yang sejati sedekahnya gak kakek mikir. Nyah, nyoh. Gak kakek loh ya, mikir-mikir tapi gak kakean. Dia pikirkan SPP anak, dia pikirkan kontrakan rumah, dia pikirkan ya, mikir tapi gak kebanyakan mikir. Nih ada tabungan, ini buat kontrakan 7 tahun ke depan, wah lu kakek mikir ini. Masih 7 tahun kok dipikir sekarang. Sekarang bagikan buat sedekah sana, sedekah sini. Tidak takut kehilangan hartanya. Kedudukan. Kedudukan dulu yang tidak punya sekarang dikasih. Nanti juga diambil sama Allah Ta'ala. Jadi hilang ya nyantai saja. Yang penting saya jaga amanat sebagai pemimpin. Saya sebagai ketua kelas misal begitu. Saya jaga amanat nih sebagai ketua kelas. Saya sebagai ketua RT. Saya jaga amanat sebagai ketua RT. Nanti kalau mau diganti sama yang lain ya enggak jadi masalah. Enggak ada rasa takut kehilangan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami miliknya Allah Ta'ala. Kepada Allah kami kembali. Tapi Fir'aun ngakunya Tuhan. Tuhan kok takut kehilangan. Ngakunya orang paling kuat. Orang paling kuat kok takut kalah. Cek itu orang yang duel. Orang yang duel yang kuat itu orang udah pede dia akan menang. Dia tahu resikonya kalah, tapi dia pede akan menang. Sehingga dia duelnya dengan semangat. Orang yang bisnisnya berhasil, orang yang pede dia akan berhasil. Nah belum kerja kok sudah mau buka toko, apa ya laku ya? Masalah aku sih. Apa nanti laris dagangan saya? Belum jualan, sudah mikir gak laku. Hadir gak orangnya ini? Belum jualan, belum ngelamar udah takut ditolak. Wah, wajah seperti saya gini, apa ada yang mau nikah sama saya? Apa ada yang mau menerima lamaran saya? Belum maju melamar dan belum dilamar. Mikirnya, apa ya ada yang melamar saya? Wajah seperti ini. Apa ada yang mau minang saya? Oh saya ini orang yang gak punya, saya wajah ya di bawah rata-rata. Apa ada yang mau menerima pinangan saya? Lawang saya ini ya badan ya seperti ini, tubuh saya ya seperti ini.
Saya ada kekurangan di wajah, kekurangan di kaki, saya ada kekurangan di harta, apa ada yang mau? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini belum maju, sudah kalah. Belum maju, sudah kalah. Dan ternyata itu dialami oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini selalu hidupnya dalam ketakutan. Makanya kamu jangan bingung lihat orang sombong. Orang sombong itu orang yang takut. Orang sombong adalah orang yang takut. Kenapa sombong? Sebetulnya lagi takut dia. Takut ada yang ngalahin. Sombong. Iblis. Kenapa iblis sombong pada Nabi Adam alaihissalam? Allah baru ngomong sujudlah pada Adam. Iblis sudah ketakutan. Loh. Siapa ini? Manusia. Jalan saja susah. Oh, saya kan kecepatan kan super cahaya. Ini manusia. Gerak susah. Baru diciptakan. Saya suruh sujud. Ini nanti mau ngalahin saya. Ini nanti akan nguasain saya. Ini nanti akan. Jadi baru suruh sujud. Allah kan belum nyuruh yang lain ya. Baru suruh sujud itu iblis udah takutnya macam-macam. Wah nanti posisi saya akan digeser. Saya nggak akan lagi jadi pemimpin yang akan diutus ke bumi. Saya nggak akan jadi pemimpin yang diistimewakan. Saya nggak akan jadi pemimpin yang dihormati. Karena Allah barusan nyuruh kami sujud pada manusia namanya Adam. Baru itu aja iblis sudah ketakutannya sederet ketakutan. Akhirnya sombong. Nggak mau aku sujud. Jadi nggak mau sujudnya itu karena apa? Takut kehilangan kekuasaannya. Sebagai iblis yang punya poin. Ya punya posisi. Takut. Makanya wanita kalau penuh ketakutan, hidupnya gak enak. Jadi wanita harus pede. Ya, gak usah dibahas, ini pembahasan khusus. Ya, yang paham, yang gak paham gak usah paham. Ya, ini kode keras. Ya, untuk yang paham, yang gak paham, dikode tetap gak paham. Takut, misalnya begini, sudah tak cetok no welo-welo. Wanita kok punya suami ganteng, takut. Nanti kalau dia dilirik perempuan lain bagaimana? Yes, mesti wong lanang ganteng dilirik wong akeh. Kan begitu ya. Tidak mungkin ada pria tampan gak ada yang lirik, khayal. Loh pria gak tampan aja dilirik kok. Apalagi yang tampan. Jadi kamu jadi istri kalau punya suami tampan jangan takut. Kalau memang takdirnya aku hanya satu-satunya miliknya, maka aku hanya satu-satu miliknya. Kalau takdirnya lebih dari satu, mana mungkin aku bisa menang lawan takdir. Betul kan? Tapi yang bisa merubah takdir hanyalah Allah Ta'ala. Aku akan minta sama Allah Ta'ala. Jadi gak pernah was-was sama suaminya. Mas, hati-hati ya mas ya, jangan lihat orang ya mas, stres bojo nih. Mas itu siapa? Mas di handphonemu siapa? Stres. Tapi yang mukmin lah. Dia pengen jadi satu-satunya, walaupun dia sadar, ya bisa tidak jadi satu-satunya. Pede dia minta sama Allah, Allahumma jadikan suamiku satu-satunya. Keliru dong deh. Diamini malaikat, amin. Betul, suaminya satu-satunya untuk dia. Ya, tadi dia bukan satu-satunya untuk suaminya. Kalau doa yang jelas Pak, yang jelas ya, yang betul, ojo ke susu. Jangan tergesa-gesa. Ya Allah, jadikan aku satu-satunya istri untuk suamiku. Dia enggak punya istri yang lain. Malaikat amin. Tapi ternyata akhir kisah suaminya punya istri 4. Lah yang doa pertama tadi mati duluan. Karena doanya kurang jelas. Ya, satu-satunya istri sepanjang hidup. Hidup kami berdua. Nah kalau kamu enggak bilang nanti kan malaikat bisa sama guyu, amin. Tapi gue mati sih, kan ya repot ya. Repot. Doa yang jelas yang lengkap minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rasa khawatir, takut kehilangan. Karena takut kehilangan itu ya akan buat manusia hidupnya tidak enak. Takut kehilangan harta akan menggunakan segala macam cara untuk membuat hartanya tetap ada. Takut kehilangan kekuasaan akan menggunakan segala macam cara agar kekuasaannya masih ada. Nah itu Fir'aun. Jadi kita ini punya sifat-sifat Fir'aun enggak kira-kira? Cek kan? Enggak ya, Fir'aun itu aku enggak seperti Fir'aun, nanti dulu. Cek. Kamu takut enggak kehilangan duit? Kalau takut mirip Fir'aun. Tapi ya levelnya ya alhamdulillah. Level rendah.
Karena penyakit Fir'aun yang paling besar sombong itu sebabnya adalah takut kehilangan yang dimiliki. Maka dia bunuh bayi laki-laki. Dia bunuh orang yang berusaha menggeser kekuasaannya. Dia bunuh orang yang tampak punya kekuatan. Karena apa? Takut kehilangan. Dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qasas. Naam. Kemudian dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas juga masih ayat yang kelima. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Dan kami berkehendak. Kalau udah bilang kami berkehendak, Allah pengen. Allah pengen itu berarti sudah jadi. Kalau ada kalimat di Al-Quran Allah pengen, itu Allah menghendaki, berarti sudah jadi, kun fayakun. Nah kalau kita pengen, saya pengen, nah belum tentu jadi. Maka biar pengenmu jadi, jadikan pengenmu dengan Allah Ta'ala. Jadikan pengenmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pengen kita akan jadi. Allah pengen apa? Allah berkehendak apa? Namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Manna yamunnu mannan. Itu artinya mengaruniai. Mengaruniai itu begini. Contoh, ada orang enggak punya kacamata. Enggak punya kacamata. Enggak punya duit buat beli kacamata. Terus saya kasih, nih buat kamu. Ini buat kamu. Dia enggak usaha apa-apa. Tiba-tiba dapat kacamata. Itu namanya dia dapat minnah, dapat karunia, rezeki nomplok. Tak terduga. Rezeki nomplok. Ini Allah bilang kepada Bani Israel, kami akan jadikan orang-orang yang ditindas, yang dihinakan, yang dilemahkan tersebut di Mesir, yaitu Bani Israel, akan kami kasih karunia, mereka akan jadi pemimpin. Mesti kan kalau orang mikir, lah caranya piye? Duit gak punya, kasta budak kelas paling rendah. Gak pernah latihan militer, gak pernah latihan perang, gak ada. Gak pernah latihan apa-apa. Yang ada ya ditindas. Nah, kalau Allah bilang, dah kami akan jadikan mereka itulah pemimpin Mesir. Kun fayakun. Ojo mikir, karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kamu juga jangan sombong dan mengatakan gak mungkin dia bisa jadi wali Allah. Gak mungkin dia bisa akan jadi orang yang sukses. Gak mungkin karena kamu lihat kondisinya saat ini. Oh saat ini dia begitu kok. Orangnya begitu, masa mau jadi orang yang sukses. Karena minnah itu ada. Karunia Allah itu ada. Kadang Allah tuh ngasih karunia hanya untuk merendahkan orang-orang yang gak mau memuliakan Allah Ta'ala. Ini yang namanya Fir'aun sombongnya luar biasa kepada Bani Israel. Nah Allah pengen merendahkan Fir'aun dan bala tentaranya ini, maka Bani Israel sama Allah dikasih aja. Biar kamu bisa mengalahkan mereka. Dikasih. Nah ada orang-orang yang tiba-tiba dijadikan kaya padahal miskinnya luar biasa. Sama Allah jadikan kaya, kun fayakun sugih. Mungkin untuk apa? Untuk menunjukkan pada orang sugih di kampungnya. Ini loh yang kamu jelek-jelekan ini akan mengalahkan kamu. Ini akan menghinakan kamu nanti ini. Ya akan merendahkan kamu, saya akan pakai orang ini. Minnah itu ada, karunia Allah itu ada. Maka jangan sombong, merasa itu yang belum sholat gak mungkin bisa jadi wali. Sekarang memang belum sholat ya. Tapi kalau Allah kun fayakun, belum sholat tiba-tiba jadi wali. Allah umumkan itu yang belum sholat waliku. Begitu diumumkan kan jadi sholat. Diumumkan jadi pinter, Allah kun fayakun. Iya, misal begini, Mas Agus nih, di Majlis Ar-Raudhah urusannya bersih-bersih, bantu buat roti, buat jamaah gitu kan. Bantu tukang jadi relawan ketika memang itu lagi ada pembangunan, gak pernah jadi imam. Imamnya Ustadz
Iis, wakil imam, kan begitu ya Ustadz? Iis. Kalau enggak Habib Husin bin Anis yang jadi imam, saya yang jadi imam, wakil imam ya Ustadz Iis. Ustadz Iis enggak ada Mas Mustafa, ya ada Mas Anam jadi imam. Mas Agus Yoko enggak pernah disebut jadi imam. Tapi saya yang mimpin Majelis Ar-Raudhah. Tiba-tiba saya ngomong, Agus kamu jadi imam. Sekarang kan belum ya, nanti kamu jadi imam. Gitu ya. Nah saat itu juga jabatannya apa? Ya imam. Betul kan? Saat itu juga jabatannya imam. Siapa yang ngasih? Saya. Nah kalau saya ngasih dia jadi imam, saya akan ngajarin toh ya. Kamu nanti begini ya yang dibaca ini. Begitulah Allah Ta'ala kalau ngangkat walinya. Dia waliku. Walaupun dia belum sholat, tiba-tiba begitu dia waliku, ya dijadikan wali. Dijadikan ahli sholat, ahli puasa, ahli amal soleh, anti hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun. Maka jangan sombong dalam kehidupan ini. Jangan merasa gak mungkin yang itu bisa jadi orang kaya, gak mungkin yang itu bisa jadi orang sukses. Itu kita lagi sombong sama Allah. Maka jangan ngitung-ngitung pakai angka-angka itu jangan. Allah bisa menjadikan siapapun jadi apapun bi-idznillah. La haula wa la quwata illa billah. Karena itu Allah katakan di dalam surat Al-Qasas tersebut bahwasanya kami akan jadikan alladzina stud'ifu fil ard, orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu sebagai pemimpin. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Dijadikan pemimpin. Dan menariknya dikatakan jadi pemimpinnya bukan di tempat lain. Wa numakkina lahum fil ardi. Dijadikan pemimpinnya di Mesir. Nah kalau orang tertindas melarikan diri ke tempat lain jadi pemimpin ya wajar. Bisa atau ya? Pindah terus jadi pemimpin di tempat lain, bisa. Ini enggak. Jadi pemimpinnya ya di tempat di mana dia ditindas tadi. Dia ditindas di Mesir, dia dihinakan di Mesir, Allah akan jadikan dia pemimpinnya Mesir. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Caranya gimana? Nah, ini akan kita pelajari insya Allah selama 5 hari. Selama 5 hari sejak terhitung hari ini, pagi jam 10 kurang lebih, lanjut nanti malam pada tarawih jam 10 kurang lebih ya. Jam 9 sampai jam 10 atau jam 11. Nanti kita lihat waktunya. Enaknya jadinya sampai jam berapa, karena kalau malam saya bisa panjang. Ya karena ada teh, ada kopi, ada air, ya kan? La haula wala quwata illa billah. Ada temannya mulut. Ya, ada temannya mulut. Dan yang hadir juga punya teman ya untuk mulutnya sehingga enggak ngantuk. Kalau siang ini saya buat 2 jam, Masya Allah kuat puasanya, tapi ngantuknya juga akan kuat. Ngantuknya akan kuat, informasinya nanti dicerna sebagian. Insya Allah selama 5 hari kita akan belajar bersama. Bagaimana cara yang digunakan Allah untuk menjadikan alladzina stud'ifu fil ard, orang-orang yang dilemahkan, dihinakan di Mesir ini menjadi pemimpin Mesir. Caranya gimana? Subhanallah nanti caranya semua Allah serba menggunakan yang lemah-lemah. Allah pakai yang lemah. Gak ada cara kekerasan sedikit pun. Semuanya menggunakan kelemahan untuk mengalahkan kekerasan. Menggunakan kelemahan untuk mengalahkan kesombongan. Yang dipakai hal yang lemah, remeh, temeh, lemah, remeh, temeh. Semuanya untuk menghinakan yang sombong. Makanya kalau ada orang sombong, kamu jangan kepanasan. Kepanasan, tenang. Orang sombong itu nanti Allah kalahkannya dengan yang remeh, temeh. Tapi kamu jangan doakan orang sombong, mudah-mudahan cepat mati. Jangan, kalau ada orang sombong doakan mudah-mudahan sadar. Doakan mudah-mudahan dia enggak jadi sombong lagi. Mudah-mudahan dia bisa berubah jadi orang yang baik. Kalau kamu doakan begitu berarti kamu juga sombong. Merasa ini orang nggak bisa berubah, kan begitu ya. Merasa orang nggak mungkin bisa berubah. Enggak, ada Allah kok. Ada Allah. Ya kita menggunakan syariat dengan mendoakan, berbuat yang terbaik, nasihatin, itu tugas kita. Tapi Allah punya cara.
Yang kita bahas bukan cara kita nih ya, caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan orang sombong? Makanya hati-hati. Kalau kita sombong, naudzubillah min dzalik, kalau kita sombong berarti kita kan merasa nggak ada orang nih yang mampu ngalahin kita ya. Hati-hati loh, begitu kamu sombong, kamu nggak berhadapan dengan orang-orang ini. Kamu nggak berhadapan dengan pemikiran manusia-manusia, enggak. Pemikiranku yang terhebat, kamu nggak berhadapan dengan pemikiran manusia. Kamu langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi orang sombong itu langsung yang ngadepin Allah. Yang ngadepin Allah. Sementara orang yang ditindas, dilemahkan, langsung yang bantu Allah. Makanya jangan kemudian merasa tertindas. Wah, aku ini punya bos yang semacam itu, susah hidupku. Mulailah berbahagia. Kalau bosku nindas aku, meskipun aku tertindas, Allah yang akan bangkitkan aku untuk jadi bos. Ya, untuk jadi bos. Punya semangat gitu, husnudzon yang besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ya, tidak terasa saya udah berbicara, kalau saya enggak salah kurang lebih hampir 1 jam. Mas Hamdani, coba dicek, saya udah bicara 1 jam atau belum Mas Hamdani? Ya, nyantai dulu ya. Ada yang nyatet tadi saya mulai jam berapa? 10:30 kalau nggak salah ya. Sekarang udah jam 11:30 lewat. Saya udah bicara 1 jam. Terasa enggak? Enggak terasa. Kenapa enggak terasa? Karena kalian lagi tidak berbicara. Ya, kalian mendengarkan, saya yang berbicara. Alhamdulillah terasa. Ya, terasa apa? Kering di bibir. Ya, di bibir kering. Di tenggorokan sedikit, ya sedikit kering. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam. Ya, insya Allah sekarang saatnya sedikit untuk teman-teman di media Zoom. Silahkan kalau ada